Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yuk. Hello, 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 siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yuk. Hello, 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 siapa tahu hoax. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya pada hari ini, Jumat 23 Juli 2021, kita dapat berjumpa dalam webinar Literasi Digital tahun 2021 bersama saya, Kartika Sari, selaku pembawa acara sekaligus moderator yang akan memandu acaranya hari ini hingga akhir. Baik, selamat siang semuanya. Salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Kami turut mengingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, atau menggunakan sanitizer. Dan sementara waktu kita menghindari kerumunan agar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat dan yang kami banggakan, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Bapak Samuel A. Pangerapan. Yang kami hormati, narasumber webinar pada siang hari ini, Bapak Dr. Nandang Koswara, Bapak Anwar Sadat ST, MT,
Bapak Dr. Andes Haji Saparudin MA, Bapak Elvan Syahputra MSI, dan selamat datang kepada Key Opinion Leader Kak Kamarati Kusuma. Juga tak lupa kami sampaikan selamat datang kepada seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada, terkhususnya di Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan. Semoga tetap semangat mengikuti webinar pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Adapun tema pada siang hari ini adalah berdakwah indah di ruang digital. Ya, telekomunikasi membuat seolah dunia ini tanpa batas. Banyak sekali kegiatan perekonomian saat ini dapat dilakukan melalui perangkat yang terkadang tidak pernah lepas dari genggaman. Belajar, belanja, bekerja, semua dapat dilakukan secara daring. Bahkan pembayaran pun dapat dilakukan dengan menggunakan ujung jari. Masa pandemi ini memaksa kita untuk melakukan banyak sekali perubahan. Dan salah satunya, alhamdulillah, kita bisa bersua dalam webinar secara daring untuk mendapat ilmu agar kita lebih bijak dan cakap menggunakan media digital. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar yang berbahagia, sebelum memulai acara ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar webinar ini bisa berjalan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Baik, terima kasih. Cara selanjutnya adalah sambutan dari keynote speech kita, Bapak Samuel A. Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepada Bapak Samuel A. Pangerapan, disilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, tinggi syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19.
Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Bapak Samuel A. Pangerapan. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar yang berbahagia dimanapun Anda berada, ya khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Saya akan sapa dulu teman-teman. Halo, apa kabar teman-teman di Sumatera Utara? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa untuk teman-teman yang mungkin pada hari ini diberikan uji dengan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Baik, sebelum kita masuk ke inti dari webinar pada hari ini, saya akan berbincang dulu dengan key opinion leader kita pada siang hari ini, yaitu Kak Kamarati Kusuma. Halo, selamat siang Kak Kamarati Kusuma. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Kartika, para narasumber dan juga para peserta dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Semoga tetap diberikan kesehatan dan juga semangat ya sampai akhirnya nanti kita mendapatkan banyak ilmu dari webinar kali ini. Amin, terima kasih Kak. Ini izin Kak, saya manggil Kakak aja ya Kak ya. Boleh, boleh. Iya, Kak Silakan, Mbak. Kamarati. Ya, mungkin teman-teman sudah tidak familiar, tidak asing
melihat wajah yang sangat cantik ini di media televisi. Beliau ini adalah salah satu presenter di Apa Kabar Indonesia Pagi TV One. Ya, sehat terus ya Mbak ya. Sehat terus. Biasanya ngelihat Baik. pagi-pagi, Nah, ngelihat siang hari. iya hari ini kita lihatnya di siang ya. Baik, Kak Kamarati, ini izin nih panggilnya apa nih? Kamarati apa Kak Rati Rati? aja, Rati. Oh iya baik Kak Rati. Kak Rati, cerita dong sedikit sama teman-teman di Humbang Hasundutan ini kira-kira aplikasi digital apa saja sih yang dipakai oleh Kak Rati selama ini dan kira-kira apa sih yang paling jadi pengalaman yang berkesan menggunakan media digital itu? Kalau mengenai penggunaan aplikasi digital, sebenarnya aku banyak banget menggunakan mulai dari berbelanja online, kemudian mencari informasi, update berita terkini, sampai cuma update apa yang aku kerjakan saat ini itu melalui aplikasi digital. Tapi yang lebih sering aku pakai memang seperti Instagram, Facebook, kemudian YouTube juga. Nah, kalau mengenai tema hari ini nih, aku sempat pas lihat, wah temanya menarik sekali ya, karena jarang sekali aku membahas mengenai tema seperti ini atau mengikuti webinar dengan tema seperti ini. Tapi sejujurnya, aku ini pengguna media sosial yang juga menggunakan aplikasi digital atau media sosial untuk mencari ilmu agama atau mendengarkan ceramah agama, baik dakwah ataupun kajian agama melalui media sosial. Nah, tapi kadang-kadang dengan saking mudahnya sekarang kan kita mau nggak mau juga harus terbiasa hidup menggunakan media sosial atau aplikasi digital, apalagi di tengah PPKM seperti saat ini ya untuk wilayah Jawa dan juga Bali, jadi aktivitas sangat terbatas, mau nggak mau semua kegiatan digunakan melalui online. Salah satunya adalah yang biasanya aku rasakan sendiri ya. Biasanya aku dulu sebelum ada pandemi COVID-19 seperti saat ini, beberapa kali suka mengikuti kajian agama atau mendengarkan ustadz-ustadz favorit aku langsung ceramah di suatu masjid. Tapi saat ini kan kondisinya nggak mungkin ya, masjid aja dibatasi untuk beribadah di sana. Nah, salah satunya menghilangkan kerinduan untuk mencari ilmu agama melalui aplikasi digital. Tapi kadang-kadang sedihnya masih aja ternyata banyak orang-orang yang memotong-motong ceramah agama atau ceramah dari suatu ustadz, dipotong akhirnya beritanya atau informasi yang disampaikan berbeda dengan yang disampaikan ustadz tersebut. Nah, sebenarnya itu tuh poin-poin yang mudah-mudahan nanti para narasumber bisa menjawab ya, gimana kita pengguna aplikasi digital yang mau mencari ilmu agama, mau mendengarkan dakwah di ruang digital, tapi jangan sampai informasi yang kita dapat itu juga salah. Gitu Mbak Kartika. Iya, baik. Terima kasih banyak atas masukannya nih, atas bincang-bincangnya sedikit, tapi kayaknya kita akan mendapatkan banyak insight dari narasumber kita siang hari ini ya, Kak ya. Pastinya dong, Baik, karena narasumber yang dihadirkan selalu iya, narasumber yang kompeten semuanya. betul sekali. Kompeten di bidangnya tentunya. Baik, terima kasih, Kak Rati. Nanti kita bincang-bincang lagi ya, Kak Rati ya. Iya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar pada siang hari ini. Yang pertama, peserta dapat bergabung dalam ruang Zoom meeting ini 30 menit sebelum acara berlangsung. Kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang Zoom meeting ini adalah peserta yang telah terdaftar melalui link pendaftaran. Ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta diminta untuk mengubah nama akun Zoom sebagai berikut, yaitu nama peserta underscore nama instansi. Keempat, peserta diharapkan dapat mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Bila ada pertanyaan, silakan teman-teman menulis di kolom chat dengan format nama, nomor telepon, kemudian narasumber dan pertanyaannya, juga e-money yang terhubung dengan nomor telepon yang dimaksud. Dan dimohonkan supaya tidak menulis absen di kolom chat, karena nanti link absen akan diberikan di akhir acara. Keenam, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib.
Dan ketujuh, seluruh rangkaian acara ini direkam oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik, peserta yang berbahagia, kini tibalah saatnya kita akan mendengarkan paparan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Nandang Koswara. Beliau adalah seorang dosen program doktoral dan pendakwah. Baik, saya akan sapa dulu beliau. Selamat siang, Bapak. Selamat pagi, Bu. Semangat Assalamualaikum pagi ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tetap semangat. Saya sampaikan tetap selamat semangat. pagi. Iya, betul Bapak. Karena pagi-pagi kita selalu bersemangat menghadapi hari-hari yang baru. Baik, Bapak Nandang, ini Bapak ceritanya akan berbicara tentang budaya digital dalam kaitannya dengan tema kita berdakwah indah di ruang digital. Baik, Bapak, saya persilakan waktunya tanpa berpanjang-panjang lagi, kira-kira 20 menit ya Bapak ya. Bu, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator yang saya hormati, kemudian para pakar, pembicara, Bapak Anwar Sadat, ST, MT yang saya hormati, Bapak Dr. Nus Haji Safarudin MA, kemudian Pak Elvan Syahputra MSI, dan tentu moderator yang sudah mempersilahkan Ibu Kartika Sari, serta Opiniam yang sudah di asing lagi, ya, Mbak Amarati, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu masih dalam lingkup kajian kita di pagi ini, ya, jelang siang. Kalau ini waktunya waktu yang memang agak menggoda ya buat kita ya. Kita melihat bahwa dalam berdakwah di ruang digital itu memang indah ya, memang indah. Namun demikian, saya melihat dari sisi keindahan dan saya melihat itu sebuah tema, ada hal-hal yang cukup mengundang perhatian kita. Dan tentu kita ketika membuat konten untuk dakwah di ruang digital itu merupakan bagian yang sangat indah. Tentu ada rumus-rumusnya ya yang saya akan sampaikan. Akan share screen dulu. Bapak dan Ibu, baik. Satu sisi bahwa berdakwah itu indah di ruang digital. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapan saja kita bisa untuk tampil, tinggal mengkondisikan sedemikian rupa ya. Namun tentu ini ada hal yang perlu kita perhatikan. Tantangan dakwah di ruang digital juga itu akan tentu menjemput kita ya, karena dakwah di ruang digital itu jika kita tidak gawe untuk membuat kontennya ya, kemudian faktor-faktor yang menjadi audiens kita yang tak berbatas gitu ya, ini bisa kita berkurang belasan. Jadi tentu dalam hal ini dakwah ruang digital ini harus dilandasi dulu dengan sandaran dalil argumentasi qat'iyun. Dalam keyakinan Islam itu dinyatakan a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bahwa inti dari dakwah itu adalah menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang benar ya. Dan kita berhadapan dengan pribadi-pribadi yang heterogen di muka bumi ini. Boleh jadi ketika kita menyajikan
sebuah konten untuk berdakwah di ruang digital yang begitu indahnya, ada pribadi-pribadi yang nyeleneh dan atau mereka kontraproduktif dengan gagasan-gagasan kita. Nah, dengan demikian tentu dalam hal ini di Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Sundutan ini, walaupun mayoritas misalkan dilihat dari segi agama muslimin yang lebih besar, ada juga saudara-saudara kita yang tentu melihat dasar negara Pancasila dan kebinekaan dan negara kesatuan Republik Indonesia memberikan sebuah solusi dan inovasi di era digital, apalagi sudah berjalan 2 tahun ini, pandemi COVID-19 ini kita punya peluang dakwah yang sangat strategis melalui berbagai macam mass media, ya. Dan media digital inilah sangat indah untuk dapat kita masukkan konten-konten yang dapat kita tunjukkan kepada audiens. Pada kesempatan ini saya melihat bahwa bapak-bapak, saudara-saudara, terutama peserta adalah dari jajaran Kemenag, ya, memiliki hal yang perlu kita perhatikan bersama. Ya. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam dulu mendapatkan sebuah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aina tazhabun?" Mau pergi kemana engkau ini wahai Ibrahim? Maka dengan tandas Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan menyatakan sebuah jawaban yang dengan tegas, "Inni zahibun ila rabbi sayahdin." Allah, sesungguhnya hamba ini tengah menuju Rabb yang akan menetapkan aku di bawah naungan hidayahnya. Ini sebuah pernyataan yang tegas, artinya bahwa di situ telah membuat sebuah komitmen untuk menegakkan kebajikan dalam situasi dan kondisi baik offline maupun daring atau virtual, gitu ya. Karena apa yang ditegaskan itu menyangkut pribadi dan menyangkut pada bagaimana seseorang itu bertingkah laku. Nah, dan demikian dalam dakwah digital, dakwah di ruang digital ini tentu ada tantangan-tantangan yang harus kita bisa membaca audien di mana mereka akan melihat konten yang kita sajikan. Laku di ruang digital ini menyangkut keheterogenan pola pikir, pola sikap, pola tindak, pola ucap sesuai dengan kaidah moral. Kaidah moral ini baik moral behavior, moral feeling, moral knowing, semua itu menjadi suatu tantangan ketika kita berdakwah di ruang digital. Nah, oleh karena itu tentu tantangan yang sangat mendasar bagaimana dakwah itu harus menarik di ruang digital. Tidak bisa kita membuat konten asal-asalan. Apalagi Bapak-bapak di sini adalah jajaran Kemenag, punya misi yang lebih dibanding dengan yang lain. Kalau dari Kemenag kan punya otoritas memberikan penyuluhan, memberikan ceramah-ceramah, memberikan tanwir. Ya. Nah, melalui media digital ini, maka kemasan dakwah itu harus unik. Yang dimaksud adalah kullu ya'malu ala syakilati. Kita punya skill, kita punya kelebihan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan kita biarkan. Berikan keunikan-keunikan itu sehingga ala qadri uqulihim kita bisa menyampaikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh audiens yang kita tawarkan konten di tengah-tengah dakwah ruang digital. Yang kedua adalah padan yang syarat dengan nilai kebajikan. Hindari hook yang kerap kali dibuat oleh orang-orang yang usil, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bayangkan ketika memotong-motong dakwah di media digital dari dakwahnya Ustadz Fulan digabungkan sesuatu yang kurang tepat,
itu bisa mengundang konflik horizontal. Itu bukan menunjukkan teladan, ya, tetapi itu menunjukkan kebohongan yang nyata yang harus dibebaskan dari percaturan media digital. Tapi itu sulit untuk dihilangkan begitu saja. Oleh karenanya, ya, kalau bapak-bapak ini dari jajaran Kemenak itu punya otoritas di sini. Bagaimana teladan yang syarat dengan nilai kebajikan itu ditayangkan. Nah, ini kalau memasuki konten maka melalui YouTube yang kita tunjukkan, melalui pesan-pesan melalui pesan-pesan kita di IG, ya, di berbagai mass media, berikanlah teladan yang syarat dengan nilai kebajikan. Yang ketiga, dakwah ini bisa menarik di ruang digital, tetapi menjadi tantangan yang mendasar. Berarti mengajak menuju perubahan. Perubahan kemana? Perubahan yang lebih baik. Di berbagai tempat sekarang ini komunitas para mahasiswa, para pelajar, kelompok milenial itu cukup besar. Dan mereka merindukan akan ajakan-ajakan menuju kepada perubahan. Contoh, di beberapa tempat sekarang ini tengah menjamur dan menjadi tren di kalangan kaula muda itu dengan konsep pemuda hijrah misalkan, ya, kan tumbuh kembang, dan ajakan itu kan online, virtual, ya. Ajakan itu dan penyajian konten-konten itu mereka dapatkan dengan mengakses internet, ya. Sudah barang tentu mengajak menuju kepada perubahan, menuju kepada hal yang lebih baik. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau konten yang disajikan itu syarat dengan hoax, kebohongan, ya. Mana ada harapan negara kesatuan Republik Indonesia akan mendapatkan kader-kader yang lebih baik di bumi pertiwi ini. Oleh karena itu, kita bersama untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana berdakwah indah di ruang digital ini. Ya, tentu kita harus mencoba bagaimana ajakan melalui konten yang kita sajikan ini menuju perubahan. Yang keempat adalah menyeru ke jalan yang benar. Saya pikir 1000 membahanakan kebenaran, ya, maka 1000 kebaikan itu akan menuai hal-hal yang saleh dan baik. Ketika satu keburukan, maka itu bisa merobohkan tiang 20 kebajikan. Nah, banyak kan, semakin orang itu peduli bagaimana untuk menyeru ke jalan yang benar, melalui mass media, media digital, begitu indahnya di dalam berdakwah, itu akan bisa terlibas begitu saja dengan tayangan-tayangan yang bisa merusak dan merasuk kepada generasi-generasi muda di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa menawarkan konten dalam dakwah di ruang digital ini dengan menyajikan hal yang terbaik. Saya pikir sudah sangat maju kita, ya, generasi-generasi muda di Indonesia sudah sangat maju membuat konten dengan penuh harapan, gitu, ya, menjadi yang terbaik. Dan sudah barang tentu karena di Indonesia ini adalah cukup heterogen, bagaimana pula untuk mengedepankan keberagamaan, ya, mengedepankan keberagamaan. Sebagai Muslim, ini langsung dengan yang terakhir, ya. Mengetahui tentang agama itu penting. Semakin dalam orang tentang pengetahuan agama, maka dia semakin merunduk, ya. Kalau padi yang berisi itu kan semakin merunduk, ya. Tapi ada kalanya ketika mengetahui tentang agama itu dikemas, disajikan, kemudian melalui media digital ini dipublish ke publik tentunya, ya, ternyata pengetahuan itu tidak merefleksikan dengan sikap keberagamaan. Nah, ini akan terjadi hal yang tidak tepat di tengah-tengah publik. Oleh sebab itu, mengedepankan keberagamaan adalah sangat bermakna. Ya, bukan berarti mengetahui tentang agama tidak bermakna. Sama, pentingnya sama. Ya, dua-duanya penting. Semakin mengetahui pengetahuan tentang agama, maka semakin dalam pula memberikan sebuah amaliyah keberagamaan. Sebagai contoh, misalkan dulu
saya memperhatikan ketika kuliah di salah satu perguruan tinggi di Indonesia ini yang notabene adalah berlandas agama, mungkin oknum lah salah satunya. Begitu begitu keluar dari gerbang, jilbabnya dibuka. Kan. Padahal mereka mendapatkan sebuah pendidikan, ya, pendidikan mengetahui tentang agama. Tapi pada kesempatan lain saat itu saya menghadiri sebuah daurah-daurah di Salman ITB Bandung. Ya, saya menyaksikan bahwa jilbab yang digunakan itu begitu rapat dan begitu terpuji lah, gitu ya. Saya melihat di situ begitu kondusif tentang menunjukkan perilaku beragamaan, dan salah satu perguruan tinggi oknum tertentu yang tentu ini menjadi bagian contoh yang kurang baik, hanya mengetahui tentang agama dan tidak mengedepankan keberagamaan. Itu contoh yang sederhana. Selanjutnya, dakwah ruang digital ini juga memang harus menjadi pembaharu ya kita ini ya, harus menjadi pembaharu ini. Jadi bapak-bapak kita dari Kemenag ini harus menjadi pembaharu ya, jajaran Kemenag ini. Jika saya berbicara di hadapan para mahasiswa, saya melihat ada sesuatu yang begitu penuh harap, ekspektasi mereka itu sangat tinggi sekali. Saya pikir untuk jajaran Kemenag itu harus lebih tinggi. Ekspektasi dari masyarakat itu perlu diwujudkanlah oleh kita. Menjadi pembaharu di ruang digital ini, menjadi pionir, tampil beda, berani menyatakan tidak. Wayadra'una bil hasanati sayyi'ah. Menciptakan suasana baru dan berkesinambungan. Ini akan kita rasakan. Nah, oleh karena itu ruang digital dan apa yang ada selama ini di masa pandemi, mau tidak mau, suka tidak suka, budaya akhlak ini cermin media digital ini. Mohon izin Bapak Nanang, mohon izin. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya Pak. Baik Bu. Baik. Nah, ruang digital dan budaya akhlak saya mengajak untuk dicermati oleh kita. Kenapa ada hook yang begitu menjamur? Itu ada hal yang tidak bertanggung jawab. Ketika ruang digital dan budaya akhlak ini muncul, akan tumbuh usaha sadar untuk menyiapkan agar memiliki kemampuan memahami ajaran Islam. Ini knowing ini ya. Yang kedua, harus tumbuh kembangnya di ruang digital dan budaya akhlak terampil menjalankan ajaran Islam, sikap keberagamaan. Kemudian yang ketiga, bersedia menjadikan ajaran Islam sebagai pola kehidupan sehari-hari. Ini menjadi PR kita semua, ya. Sehingga bagaimana agar konten-konten kita ini nanti akan merambah, menjamah kepada arsh albun salim. Saya seringkali menggunakan istilah itu ya. Nah, ini tantangan dakwah di ruang digital. Ini membutuhkan keterpaduan tujuan, keterpaduan materi, dan keterpaduan proses. Nah, kemudian proses dakwah di ruang digital, sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, kemudian esensi dakwah di ruang digital, ini muatan nilai agama, moral, etika, akan melahirkan bagaimana keberagamaan, ya, landasan agama dan nilai luhur bangsa. Saya pikir di negara kesatuan Republik Indonesia yang begitu heterogen dan agama yang beraneka ragam, kita perlu untuk memikirkan ini lebih jauh sehingga nanti ada rambu-rambu literasi digital ini menyoroti kepada tumbuh kembangnya internalisasi nilai, ya. Internalisasi nilai di dalam upaya mempersonalisasikan nilai-nilai kebajikan agama dan nilai luhur bangsa, ya. Tentu pendekatan dakwah di ruang digital dapat kita lakukan, pendekatan penanaman nilai, pendekatan perkembangan kognitif, ya, pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai, pendekatan pembelajaran berbuat. Saya pikir ini hal yang sangat urgent ya, dalam menyajikan konten dalam pembelajaran apapun di media digital.
baik itu untuk jajaran Kemenag, baik itu buat para mahasiswa, baik itu untuk para pelajar. Saya pikir jajaran Kemenag ini harus mampu untuk mengambil hal yang terbaik dalam penyajian di dakwah melalui media digital ini. Kemudian kita juga harus cermat bagaimana capaian dakwah di ruang digital. Barang tentu kita mengharapkan terjamah dan tersentuhnya manusia kafah. Luas pengetahuannya, dalam ilmunya, saleh pemikirannya, cerdas amal perbuatannya, santun sikapnya, dan bijak tutur katanya. Sekarang ini begitu sempitnya ruang dakwah kita, dimanapun kita berada, melalui ruang digital ini dapat kita memasukinya dengan baik. Saya pikir itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Dengan dakwah di ruang digital, begitu indahnya, hidup akan menjadi bermakna, pasti menjadi apa dan siapa. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Nanda. Alhamdulillah kita banyak sekali mendapat insight ya, bahwa memang tidak hanya hiburan tapi juga dakwah di media digital ini juga sangat diperlukan dan perlu kreativitas, begitu ya Bapak ya. Ya, baik. Terima kasih atas materinya. Mohon izin Bapak supaya nanti bisa menjawab pertanyaan dari peserta yang akan ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Baik, Bu Moderator, terima kasih. Sekali lagi terima kasih, dan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Nanda, silakan menulis di kolom chat dengan format nama, nomor telepon, kemudian narasumber dan pertanyaannya, dan jangan lupa kami mengingatkan nomor telepon yang dicantumkan adalah nomor telepon yang terhubung dengan e-money atau e-wallet. Ada OVO, ada Dana, ada GoPay, dan lain sebagainya. Baik, dan kami mohon izin kepada peserta tidak melakukan absen di ruang chat, karena nanti ada link tersendiri untuk absensi kehadiran. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengundang narasumber kedua, yaitu Bapak Anwar Sadat STMT. Beliau ini adalah seorang dosen dan Cyber Security Officer IT PHKT. Baik, saya undang dulu beliau. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Agak panas sih ya, suasananya di Bandung. Oh, iya. Baik Bapak, lokasi lagi di mana ini Bapak Anwar? Di rumah di Bandung. Oh, di Bandung. Wah, luar biasa ya. Walaupun di Bandung kita tidak perlu harus ke Sumatera Utara supaya untuk bisa menyapa teman-teman, cukup dengan webinar ini ya Bapak ya. Ya. Baik. Ya Bapak, kami persilahkan waktunya kurang lebih 20 menit untuk memaparkan materi tentang keamanan digital dengan tema tadi berdakwah indah di ruang digital. Baik, silahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman di Humbang Hasudutan. Saya belum pernah ke Sumatera Utara, jadi ini bisa menyapa ke Sumatera Utara sangat senang sekali. Sayangnya kita tidak ketemu langsung ya, kita ketemunya lewat fasilitas virtual. Saya sampaikan beberapa paparan untuk hal ini. Sebenarnya saya mohon izin untuk menyiapkannya dulu. Baik, sudah tampak ya.
berdakwah indah di ruang digital dan pada konteks keamanan yang perlu kita perangin adalah hoax ya, karena hoax ini, berita bohong ini bikin masalah untuk kita gitu ya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Anwar Sadat, saya akademisi dan praktisi. Saya bisa disapa melalui Instagram di sadat_id. Saat ini saya aktif sebagai konsultan di institusi pemerintahan, juga jadi konsultan di swasta, dan mengajar juga di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Ada hal yang sangat berbeda ketika kita mulai melihat awal 2020. Jadi ketika pandemi COVID ini hadir, ada perubahan yang sangat besar yang dirasakan oleh semua orang gitu ya. Sekarang menggunakan internet itu bukan hal yang aneh, sudah jadi sebuah kebiasaan ya. Dan penggunaan internet itu ternyata ada kebiasaannya gitu loh, bahwa internet itu diakses pagi, sore, dan malam hari. Dari jam 7 sampai jam 10 pagi, jam 5 sampai jam 7 sore, kemudian jam 7 sampai jam 9 malam. Perilaku ini yang bisa kita amatin bahwa berita, informasi itu biasanya diakses pada jam-jam seperti itu. Nah, mengakses internet itu kebanyakan digunakan, percaya atau tidak, itu digunakan untuk berkomunikasi lewat pesan singkat, WhatsApp, Line, Telegram, gitu ya. Baru kemudian yang kedua mencari informasi, dan yang ketiga itu baru menggunakan sosial media. Jadi kebanyakan yang digunakan ketika buka internet menggunakan baik smartphone maupun HP itu lebih untuk berkomunikasi sebenarnya melalui pesan singkat. Berikutnya adalah menonton YouTube dan mengakses portal berita. Dari sumber media yang dapat dipercaya, di masyarakat itu lebih percaya sekarang siaran TV, media sosial, dan situs web pemerintah. Kenapa dipercaya? Karena pertama adalah informasi data jelas dan lengkap. Ya, biasanya TV, media sosial, web, media cetak itu memberikan informasinya apa, datanya apa, lengkap gitu ya. Yang kedua, terjamin kebenarannya. Nah, ini biasanya proses di media cetak itu ada proses kurasi berita yang kita bisa meyakini bahwa berita itu kalau masuk media cetak benar. Dan terakhir, kebutuhan kita hari ini itu kita harus mendapatkan sumber berita yang jelas gitu ya. Nah, kebiasaan di internet ini menjadi penting karena hari ini pemerintah sudah bertekad untuk membangun Indonesia sebagai bukan saja sebuah negara kesatuan secara fisik, tapi juga menjadi sebuah negara kesatuan secara digital. Ya, sehingga diharapkan pemerintahan bisa dilakukan secara digital, kita juga punya masyarakat digital, dan bisa berkembang secara ekonomi digital. Semua ini bergantung pada satu hal, yaitu literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Simpelnya adalah, atau sederhananya adalah, bagaimana masyarakat Indonesia itu bisa memanfaatkan gawai smartphone itu tidak sebatas mengoperasikan, tapi juga bisa melakukan untuk hal-hal yang produktif. Ini yang menjadi tantangan, dan kenapa kita ketemu di siang hari ini juga dalam kerangka ini, mengedukasi, mengajak teman-teman yang ada di Sumatera Utara untuk tidak hanya menggunakan gawai sekadar mengoperasikan, tapi juga menjadi sesuatu yang produktif. Nah, persoalannya adalah kita punya masalah besar semenjak reformasi. Jadi setelah reformasi itu diakui atau tidak, saat ini kita juga mengalami sebuah krisis sosial budaya, di mana terjadi disorientasi dan dislokasi di masyarakat. Ini ditandai dengan apa? Adanya euforia kebebasan ekspresi. Jadi sekarang itu berekspresi bebas gitu loh. Mau ngomong baik, mau ngomong buruk juga memungkinkan, karena
undang-undangnya juga memungkinkan untuk melakukan eh, ekspresi yang bebas tadi. Yang kedua itu adalah rendahnya kesabaran sosial, gampang sekali marah. Kalau agak sulit sedikit hidupnya langsung viral gitu ya. Itu yang kita rasakan hari ini. Kemudian penghargaan terhadap hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial itu sekarang berada pada titik nadir gitu ya. Kenapa? Karena cenderung dilecehkan karena euforia kebebasan tadi. Dan yang paling miris itu adalah maraknya narkotika yang digunakan oleh anak-anak muda di Indonesia. Nah, krisis sosial budaya ini juga diperparah dengan imperialisme budaya. Kalau teman-teman saat ini mesti sudah ngerti itu K-pop, ngerti itu McDonald, dan itu menyebabkan banyak perilaku kita menjadi sangat instan sesuai dengan apa yang kita lihat. Yang kedua, imperialisme budaya yang kita rasakan itu adalah dulu ada tayangan telenovela, itu ceritanya dramatik gitu ya, sangat emosional, dan ini sekarang terbawa di kita. Sekarang banyak berita itu lebih banyak emosinya dibanding faktanya. Dan terakhir itu adalah kebiasaan atau budaya dari luar yang sekarang sudah mulai jadi hal yang biasa di kota besar terutama. Contohnya seperti MTV, perayaan Valentine, ada prom night, kalau kelulusan itu ada semacam perayaan kelulusan gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya bukan budaya asli Indonesia, tapi budaya dari luar. Nah, hadirnya internet itu mempercepat. Pertama adalah kebebasan ekspresi. Sekarang siapapun bisa menjadikan dunia itu panggungnya. Kalau Bapak Ibu membuat video, atau melakukan satu statement di sosial media, itu seluruh dunia bisa mengaksesnya. Ya, jadi kebebasan ekspresi ini bisa sangat bebas. Makanya kemudian banyak sekali euforia yang dilakukan, bahkan kebangetan gitu ya. Yang kedua itu adalah dengan adanya internet ini banyak sekali berita bohong yang disebarkan. Berita bohong ini nanti kita akan bahas lebih dalam apa saja gitu ya, cirinya apa saja gitu. Tapi ini menjadi penyebab bagaimana krisis sosial budaya itu sekarang jadi sangat complicated di Indonesia. Padahal kalau kita mau menjadi sebuah negara yang bermartabat, punya daya saing secara digital, maka krisis ini harus bisa kita atasi. Nah, itulah kemudian hari ini kita jadi melihat lagi betapa pentingnya pendidikan Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila harus diakui oleh kita semua, itu adalah national identity, identitas penyatu kita dari Sabang sampai dengan Merauke. Yang kedua adalah kebutuhan terhadap pendidikan multikultural. Kebutuhan terhadap pendidikan multikultural ini adalah salah satunya melakukan toleransi dan menghormati keragaman, menghormati hak-hak warga negara, gitu ya. Dan ini yang saat ini perlu kita kedepankan dan tidak lebih banyak membangun berita bohong. Nah, di sisi lain di negara-negara maju sekarang masyarakat juga berubah gitu ya. Berubahnya dari apa? Dari dulu misalnya ketika di masa-masa awal berbasiskan pertanian, berbasiskan industrialisasi, maka kemudian dengan adanya internet ini sudah menjadi masyarakat yang lebih banyak mengkonsum informasi, dan berikutnya itu adalah ada yang disebut sebagai Society 5.0. Jadi sebuah masyarakat yang bisa memanfaatkan keseimbangan, keunggulan ekonomi dan resolusi terhadap masalah sosialnya sebagai sebuah bagian yang terintegrasi antara digital dan physical space. Jadi Society 5.0 itu sama seperti ketika kita mendefinisikan Indonesia Digital Nation, bermartabat, berkeadilan, berdaya saing. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Kita butuh kompetensi digital. Mohon maaf untuk teman-teman yang bisa mencoret-coret, tolong
Mas Jainun Sitohang ya, karena tidak enak untuk teman-teman yang lain. Kompetensi digital itu adalah pertama adalah kemampuan untuk mencari informasi dan data. Yang kedua itu adalah mampu memanfaatkan platform internet ini untuk komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga itu adalah kemampuan untuk meng-create konten digital. Yang keempat aman dalam berinteraksi di ruang digital. Dan terakhir itu adalah mampu menghadirkan problem solving. Jadi memanfaatkan ruang digital sebagai bagian dari upaya untuk problem solving. Nah, ini yang kemudian terjadi. Kenapa? Karena informasi saat ini sangat banyak. Informasi sangat banyak ini bisa mengakibatkan kekacauan pengambilan keputusan atau kepercayaan. Kenapa? Karena ada satu teori namanya Bayesian gitu ya. Bayesian ini cerita kalau kita kebanyakan menerima sesuatu itu ke arah positif, maka ketika ada satu hal yang negatif, positif tadi akan lebih berpengaruh dan dipertimbangkan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mendapatkan hal-hal negatif, ada satu hal yang positif, maka yang positif ini tidak akan dipertimbangkan. Ini perilaku manusia dalam mengambil keputusan atau membangun kepercayaan. Nah, coba bayangkan kalau kemudian berita hoax itu banyak. Ya, banyak berita hoax, maka tingkat kepercayaan kita menjadi sangat berkurang gitu. Kenapa? Karena berita hoax itu biasanya satu berisi ide palsu, yang kedua mengandung prinsip yang bertentangan, yang ketiga ada media manipulasi, faktanya digeser gitu ya. Ada emosi yang dimasukkan di situ sehingga faktanya sebenarnya A, kemudian jadi meleset menjadi B gitu ya. Nah, kalau sudah ada manipulasi, sudah ada emosi ini biasanya tidak balance, objektivitasnya kurang, kemudian moralitas itu jadi sesuatu yang tidak dipertimbangkan. Nah, sayangnya adalah hoax ini yang paling banyak kita alamin berada pada 3 domain. Pertama itu adalah berita-berita bohong terkait sosial politik. Jadi kalau sudah mulai pilkada, pemilu, itu biasanya beritanya banyak dan itu sangat emosi, sangat emosional gitu loh. Sehingga ya kita sudah rasakan hari ini dampak pilpresnya 2 tahun yang lalu, tapi rasanya masih sampai sekarang ada pertentangan itu. Yang kedua adalah terkait dengan SARA. Jadi memicu perselisihan dan ini salah satu impact dari hadirnya reformasi karena ada kebebasan ekspresi tadi dan masing-masing merasa benar gitu ya. Dan terakhir yang paling sering banyak kita terima hari ini adalah hoax tentang kesehatan. Betapa membingungkannya COVID gitu ya. Mau vaksin atau enggak, obatnya apa, kalau sakit sakitnya seperti apa. Itu sekarang jadi kacau karena banyak hoax yang ditebarkan. Nah, sayangnya adalah hampir semua masyarakat, 88% itu pernah menyebarkan hoax. Walaupun itu hanya meneruskan. Jadi disadari atau tidak, hoax ini nyaris jadi kebiasaan di kita. Dan yang paling parah adalah ketika kita meneruskan hoax, maka itu bisa dipercaya. Kenapa? Karena sumber kepercayaan yang ada saat ini itu kalau kita buat derajatnya, kalau bisa kita buat bahwa yang paling dipercaya adalah kalau ada anggota keluarga yang memberikan informasi. Kemudian biasanya ada internet, ada di Twitter, ada itu mengandung tingkat kepercayaan tinggi. Berikutnya adalah tetangga. Jadi kalau ada tetangga, ada teman dekat, nah itu biasanya lebih dipercaya. Baru kemudian situs pemerintah, alim ulama, tokoh gitu, itu baru terakhir gitu loh. Jadi kalau penyebaran ini diteruskan ini pada lingkungan terdekat, maka impact-nya itu akan menyebabkan tingkat kepercayaan turun dengan sangat banyak. Bayangkan berapa banyak lingkaran-lingkaran klaster keluarga yang bisa dipengaruhi dengan hoax ini. Kenapa? Karena hoax itu biasanya penyebabnya ada beberapa hal. Pertama adalah hoax itu adalah berita salah yang dipercaya. Kenapa? Karena penerima beritanya
tidak mau melakukan cross check lagi, jadi langsung dipercaya saja. Yang kedua, biasanya hoax itu mengandung malinformasi. Malinformasi itu artinya salah guna fakta. Faktanya tidak seperti itu, tapi kemudian diterima. Dan terakhir, berita itu salah, tidak tahu, tidak, orang-orang juga tidak tahu kalau berita itu salah. Ini banyak sekali nih. Berita tahun 2018 diangkat lagi, seolah itu sesuatu yang hari ini terjadi gitu ya, dan menimbulkan emosi buat kita semua. Sehingga ada saran yang sangat baik adalah ketika kita menerima informasi, maka sebaiknya disaring dulu, baru kemudian disebarkan atau di-sharing. Jadi informasi itu kita pilah dulu, betul nggak informasi yang kita butuhkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, informasi ini banyak sekali, terutama di WhatsApp tuh. WhatsApp tuh banyak sekali informasi yang kalau sudah mulai panjang, kemudian ada wajib disebarkan, nah itu perlu kita curigain. Kalau beritanya tuh sudah mulai banyak hal yang sangat kita sukain, maka kita harus hati-hati. Kalau yang di informasinya itu banyak hal yang tidak kita sukain, kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena biasanya hoax ini sangat dominan dengan emosi. Dominan mempengaruhi. Ada huruf kapital, ada diksi-diksi atau kata-kata yang mengganggu. Begitupun di YouTube. YouTube biasanya kayak gitu tuh. Orang ceramah atau ada kegiatan apa dipotong. Nah, setelah dipotong kemudian dibuat tafsiran di bawahnya. Ada narasi baik itu vokal atau tidak yang itu mengakibatkan informasinya Bu jadi Kartika, bergeser, kok WA-nya faktanya nggak jadi aktif ya? bergeser. Untuk itu kita perlu, Udah 3 menit sangat lagi ya. perlu sekali Tolong untuk diingatkan. mensaring Gmail-nya di-unmute juga. dulu, menyaring dulu, baru kemudian dilakukan. Sama WA-nya tolong Apa yang diaktifin, bisa Bu. kita lakukan untuk Aktif menyaring kok, ini? cuman itu sinyalnya nggak bagus. Ada 3, kami punya satu akronim yang baik gitu ya, kalau kita menerima informasi, apa yang harus kita lakukan. Kalau bahasanya Cak Lontong tuh Baik, mikir. Bapak. Ya. Mohon izin, waktunya tinggal 3 menit lagi ya, Pak. Siap. Pikir. Ya. Pertama adalah kita lihat konten informasi yang kita terima itu penting atau tidak. Yang kedua, informatif atau tidak. Yang ketiga itu adalah mengandung kebaikan atau tidak. Keempat, ada inspirasinya tidak. Dan terakhir kita cek, ini sesuai dengan realitas atau tidak. Jangan-jangan ini realitasnya tahun 2018, realitasnya 2016 gitu loh. Nah, ini yang kemudian perlu kita kembangkan, perlu kita budayakan ketika kita menerima informasi. Begitupun ketika kita men-sharing informasi. Ya, apakah itu penting, apakah itu informatif, apakah itu membawa kebaikan, apakah itu inspiratif, itu perlu kita jadikan salah satu patokan ketika kita mau men-sharing informasi. Nah, kalau kemudian pertanyaannya itu adalah bagaimana dakwah digital, maka dakwah digital yang baik menurut saya itu satu, harus kuat literasi digitalnya. Artinya apa? Dia bisa mencari informasi, dia bisa berkolaborasi, dia bisa membuat konten digital gitu ya, dan kontennya itu aman gitu, dan menjadi problem solving buat masyarakat. Jadi dakwah digital yang baik itu memperlihatkan penguasaan yang kuat terhadap literasi digital. Yang kedua itu adalah dakwah digital yang baik itu adalah dakwah yang mendorong penggunaan internet secara positif. Kenapa? Karena teknologi ini seperti mata pisau, ada tergantung siapa yang pakai gitu ya. Dia bisa jadi positif, dia bisa jadi negatif. Kalau terlampau kebablasan, ekspresinya terlampau kebablasan, memicu emosinya terlampau kebablasan, maka dia bisa jadi negatif gitu. Dan terakhir, dengan digitalisasi yang ada saat ini, maka dakwah kampanye itu seharusnya lebih inovatif. Kalau tidak hanya sekedar satu arah, tapi bisa juga multi arah gitu ya, bisa juga multimedia dan bisa melibatkan banyak orang. Kenapa? Karena ada komen ya, ada viralitas, bahkan
kadangkala kalau di TikTok tuh orang joget-joget kontennya beda gitu. Jogetnya apa, konten yang disampaikan apa gitu ya. Itu contoh inovasi yang dilakukan bagaimana kita menyampaikan konten agar mudah diterima oleh masyarakat. Dan terakhir, ini semua dalam mengatasi hoak ini itu adalah kerja kita bersama, bukan kerja bapak-bapak, ibu-ibu yang berdakwah saja, tapi semua masyarakat memiliki kewajiban untuk menghentikan hoax ini dengan salah satu cara adalah sharing before sebelum sharing, dan setiap kali menerima informasi atau mau mempublish informasi itu berpikir ya, punya informasinya penting atau tidak, kontennya penting atau tidak, informatif atau tidak, ada kebaikannya nggak, inspiratif tidak, reality berdasarkan fakta tidak, gitu ya, atau realitas. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan bagaimana kita memanfaatkan internet bukan saja atau digital ini bukan saja untuk menyampaikan kebenaran, tapi juga membentuk masyarakat kita menjadi lebih produktif, sehingga kita punya masyarakat Indonesia yang memiliki marwah gitu ya, kemudian memiliki daya saing, memiliki martabat yang baik di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Kartika. Nanti kita lanjut dengan pertanyaan di sesi berikutnya. Ya, Terima kasih Mbak Kartika. Ya, baik. Terima kasih Pak Anwar. Luar biasa ya teman-teman, kita sudah diingatkan memang di dunia digital ini banyak sekali hoax-nya gitu ya. Kita harus bijak karena kadang-kadang kita tidak tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Jadi pesan tadi yang paling pokok adalah saring sebelum sharing. Jadi pastikan dulu informasi yang disampaikan atau yang Bapak Ibu terima itu benar adanya. Baik, terima kasih kembali Pak Anwar. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan menulis di kolom chat dengan format nama, nomor telepon, narasumber, dan pertanyaannya. Kemudian diikuti dengan e-money yang terhubung dengan nomor telepon tersebut. Ya, dimohon kepada teman-teman tidak absen di ruang atau di kolom chat. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman webinar yang berbahagia, kita masih berada dalam ruang webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan tema pada hari ini adalah berdakwah indah di ruang digital. Ya, saya akan mengundang narasumber ketiga, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Saparudin MA. Ya, selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kartika, ini koreksi, saya ini narasumber pengganti karena kebetulan Bapak Saparudin berhalangan. Nah, jadi saya dimintai untuk mewakili beliau. Oke, baik Bapak, tidak apa-apa. Terima kasih atas informasinya, tapi untuk kemudian waktunya sekitar 20 menit ya untuk menyampaikan materi kepada teman-teman peserta webinar siang hari ini. Silakan, Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kerukunan dan kedamaian. Yang pertama di tema kita pada siang hari ini terkait dengan dakwah di ruang digital. Kami dari Kementerian Agama, khususnya Kabupaten Humbang Hasundutan, ya, sebagai pengemban tugas pokok di dalam indeks kerukunan beragama, ya, memang sangat perlu terkait dengan bagaimana para penyuluh, para guru di lingkungan Kementerian Agama Humbang Hasundutan ini memiliki pengetahuan tentang